Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemeriksaan ANC pada ibu hamil. Tapi sebelumnya, apakah ibu-ibu semua tahu apakah itu ANC? Lalu apa manfaat dari ANC? Dan apa sih tujuannya dilakukan pemeriksaan dari ANC ini? Oke, baik. Kita simak dulu ya pengertian dari ANC. Jadi, ANC atau antenatal care merupakan perawatan fisik dan mental sebelum persalinan atau pada masa kehamilannya. Perawatan dalam kehamilan yang lebih ditujukan kepada ibu dalam kala 1 dan kala 2 persalinan. Jadi pada intinya pemeriksaan ANC itu adalah pemeriksaan sebelum persalinan yang diutamakan kepada perkembangan dan pertumbuhan dari janin. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari ANC. Jadi, manfaat dari pemeriksaan ANC ini yaitu dapat mengurangi komplikasi kehamilan dan juga mengobati komplikasi secara dini yang dapat mempengaruhi kehamilan. Selain itu juga, pemeriksaan ANC ini juga sebagai usaha tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan kasih sayang ibu, dalam mendampingi ibu dengan kesehatan mental dan fisik ibu selama kehamilan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tujuan dari ANC. Untuk ibu hamil, yang pertama dapat mengurangi penyulitan pada masa antepartum. Lalu yang kedua dapat mempertahankan kesehatan jasmania dan rohania ibu. Lalu yang ketiga agar persalinannya aman, lalu sesehat-sehatnya postpartum, dan agar ibu mampu memenuhi kebutuhan dari janin. Lalu untuk tujuan ANC terdapat pada janin yang ada di dalam kandungan. Yang pertama yaitu mengurangi prematuritas, kelahiran mati, dan kematian neonatal. Lalu kesehatan bayi menjadi optimal. Baik, sampai sini semua ibu-ibu sudah tahu nih apa itu ANC, lalu apa sih kegunaan dari ANC itu? Baik, jangan dilupakan ibu-ibu, karena itu sangat berguna sekali untuk ibu hamil. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas kapan sih pemeriksaan ANC itu dilakukan. Sebelumnya, apakah ibu-ibu di sini tahu kapan waktu yang tepat bagi ibu hamil melakukan pemeriksaan ANC? Oke, baik. Jadi, waktu pemeriksaan kehamilan itu hendaknya dilakukan sedini mungkin dan sesegera mungkin setelah merasakan dirinya hamil, supaya ada waktu untuk perbaikan keadaan jika keadaan ibu kurang memuaskan untuk melakukan persalinan. Paling tidak ada jadwal sebagai berikut. Yang pertama, 1 kali sebulan, yaitu dari pertama kali sampai bulan ke-6. Lalu yang kedua 2 kali sebulan, yaitu dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Lalu 1 kali seminggu pada bulan terakhir. Jadi kondisi-kondisi tersebut itu merupakan hal yang normal, yaitu kondisi yang normal. Karena biasanya penyulit kehamilan seperti perdarahan antepartum, lalu kelainan otak janin itu muncul pada bulan terakhir, yaitu dan akan bertambah besar kemungkinannya pada akhir kehamilan. Maka dari itu pemeriksaan pada bulan ke-7 itu harus lebih diperketat lagi. Baik, kemudian ini adalah tanda-tanda yang perlu untuk ibu perhatikan. Yang pertama yaitu tanda-tanda bahaya dari kehamilan. Yang kedua yaitu tanda-tanda persalinan. Kita bahas dulu ya tanda-tanda bahaya kehamilan. Jadi untuk bahaya kehamilan, yang pertama yang harus diwaspadai adalah perdarahan dari kemaluan. Lalu adanya odema di muka atau jari, disertai dengan sakit kepala hebat, penglihatan yang kabur sebagai akibat dari preeklamsi. Lalu ada nyeri perut, mual muntah hebat, demam, dan keluar cairan berlebih dari pervagina. Kemudian untuk tanda-tanda persalinan, yaitu his itu mulai teratur dan makin sering timbulnya, disertai dengan nyeri mulai dari pinggang yang menjalar ke perut.
Kemudian jika di bawah jalan itu nyeri itu lebih sering muncul. Lalu keluar lendir darah per vagina dan keluar cairan yang banyak per vagina. Nah, ini pasti ibu-ibu semua juga sering kan mengalami keluhan-keluhan saat hamil. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya kenapa sih saat hamil itu sering banget terjadi seperti ini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya ibu, yaitu mual muntah. Jadi mual muntah ini dapat muncul pada bulan ke-1 dan hilang ke bulan ke-3 atau lewat. Mual muntah itu biasanya sering terjadi di pagi hari bu, itu biasanya disebut dengan sickness. Lalu yang kedua ada sakit pinggang. Sebagian besar itu dikarenakan karena perubahan sikap badan yaitu selama kehamilan, karena titik beratnya itu berpindah ke depan, disebabkan karena perut yang membesar karena ada janinnya itu tadi ibu. Lalu yang selanjutnya adalah sakit kepala. Itu biasanya terjadi pada ibu-ibu yang hamil muda. Pada pertengahan kehamilan itu dapat berkurang atau hilang, dan pada akhir kehamilan itu dapat sebagai gejala preeklamsia. Harus diwaspadai nggih ibu. Lalu yang selanjutnya adalah sesak nafas. Sesak nafas ini disebabkan karena rahim yang membesar sehingga mendesak diafragma ke atas. Lalu yang terakhir ada odem. Odem ini itu sering terjadi pada kaki nggih ibu, dan paling tepat itu ada di tungkai bawah. Nah, ini harus selalu diperiksakan apakah odem ini disebabkan oleh toksemia gravidarum, itu yang parah nggih ibu. Namun jika ini disebabkan oleh tekanan di rahim, maka bisa diatasi sendiri, bisa dihilangkan sendiri dengan cara istirahat dengan meninggikan kaki selama tidur. Seperti itu. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Atau mungkin ada yang masih kurang jelas? Sudah nggih? Baik, jadi setelah ibu mengetahui semua manfaat, kegunaan dari pemeriksaan ANC dan bahayanya jika tidak melakukan pemeriksaan ANC, kedepannya mampu untuk memantau dan menjaga keadaan ibu dan janinnya sendiri nggih. Baik. Kalau begitu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya. Baik, saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.